Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari SMA Negeri 1 Banyasin 1 kelas 12 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan dalam pelajaran Indonesia dengan guru Mapel Ibu Santina SPD. Dan perkenalkan, saya Putri Karuniawati. Perkenalkan, nama saya Audia Sapera. Mari kita simak videonya. Sebelum kita membahas tentang surat lamaran pekerjaan, apakah kalian tahu surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan adalah suatu surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, seperti perusahaan atau perseorangan terbatas yang sering disebut dengan PT, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan dan keahlian dalam pengalaman. Dalam surat lamaran pekerjaan, seseorang harus memperkenalkan dan mempromosikan diri secara benar tanpa perlu mengada-ngada. Aspek tersebut yang menjadi satu di antara bahan penilaian pimpinan perusahaan untuk menentukan apakah seseorang tersebut layak diterima atau tidak. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Menulis tempat dan tanggal surat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat menyusun surat lamaran pekerjaan ialah menulis tempat dan tanggal surat tersebut. Contohnya Yogyakarta 15 Desember 2018. 2. Lampiran dan hal. Memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan, misalnya lamaran dilengkapi identitas dan kualifikasi pelamar sebanyak 4 lembar. Contohnya lampiran 4 lembar, hal pemberitahuan. 3. Alamat surat yang akan dituju. Tuliskan alamat kemana surat yang akan dituju. Berikut beberapa hal yang harus dicermati saat menulis alamat surat dalam lamaran pekerjaan. 1. Surat lamaran kerja termasuk surat dinas, artinya kita tidak menyurati seseorang saja. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan yang benar tidak akan menggunakan kepada. 2. Alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat surat. 3. Jabatan tidak menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. 4. Keterangan teks jalan pada alamat tidak boleh disingkat. 5. Alamat surat bukan kalimat, oleh karena itu jangan menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Contoh, YTH pimpinan PT Suka-Suka Jalan Mangkubumi nomor 12 Yogyakarta. 4. Salam hormat dan pembukaan merupakan salam atau ucapan hormat yang bisa dimulai ungkapan dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Contoh, dengan hormat berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui situs XXX, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan pada Bapak atau Ibu Pimpin untuk menempati bagian eksekutif di PT Suka-Suka Maju. Isi surat lamaran pekerjaan terdiri dari hal-hal berikut. 1. Identitas. Dalam identitas diri berisi nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah hal lainnya sesuai keperluan. Contoh identitas diri: nama Budiawan Sugiharto, tanggal tempat lahir Bandung 25 Januari 1999, pendidikan terakhir S1, pendidikan biologi, alamat Jalan Diponegoro nomor 354 Semarang, Jawa Tengah. Maksud dan tujuan berisi keterangan mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. 3. Menyatakan lampiran lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, kartu tanda penduduk, hingga pas foto dan sebagainya. 6. Penutup. Buatlah sebuah penutup yang manis dan surat lamaran kerjamu. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Contoh, demikian surat permohonan kerja ini saya buat sebesar harapan saya untuk diberi kesempatan mengikuti seleksi wawancara agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 7. Salam penutup tanda tangan dan nama lengkap. Tanda tangan dan nama lengkap terletak di bawah pojok kanan surat. Contoh, hormat saya tanda tangan Budiawan Sugiharto. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh dari surat lamaran pekerjaan. Di sini ada contoh surat lamaran kerja di rumah sakit, dan di sini juga ada struktur lengkapnya, yaitu di sini ada tanggal, nama dan alamat pengirim,
salam pembuka, alinea pembuka, data diri, kualifikasi diri, lampiran dokumen, penutup, nama dan tanda tangan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.